Bab 954. Apa kamu belum mengerti? Yuan He menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Kamu memberikan hidupmu untuk memperjuangkan moralitas dan keadilan bagi mereka. Setelah menerima suap besar dari dokter misterius, mereka semua berubah pikiran dan mengatakan bahwa anggota keluarga mereka telah membelinya. Madu itu tidak pernah diambil selama masa pengobatan. Jadi, bahkan karena sertifikat pribadi ini mengatakan demikian, yang disebut sertifikat besi secara alami tidak ada. Artinya masalah ini tidak ada hubungannya dengan dokter misterius. Apakah itu cairan oral Anda atau bukan, itu tidak ada hubungannya dengan dokter misterius, dan Rong Huan. Ketika Lin Yu mendengar kata-kata ini, dia merasa seperti telah dipukul keras oleh sesuatu. Dia membuka matanya lebar-lebar tidak percaya dan bergumam, tidak mungkin. Kata-kata Yuan He hampir sepenuhnya menumbangkan pandangan dunianya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah membunuh Rong Huan, keluarga pasien ini akan berterima kasih padanya, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini akan berubah menjadi hitam dan putih demi uang. Menendang dirinya sendiri dengan ganas ke jurang. Yuan He tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia melihat ekspresi putus asa Lin Yu. Dia tidak menyangka bahwa anggota keluarga dari kelompok pasien ini akan melakukan hal yang inferior. Mereka tahu yang terbaik jika anggota keluarga mereka minum madu. Sebaliknya, menjebak Lin Yu jelas-jelas memakan roti kukus yang dicelupkan ke dalam darah keluarga mereka. Pada awalnya, hanya keluarga pasien di Beijing yang dibeli oleh dokter misterius, tapi kemudian keluarga pasien di seluruh negeri juga dibeli oleh dokter misterius satu demi satu. Yuan He menghela nafas pelan dan berkata tanpa daya, kamu juga tahu bahwa para dokter misterius tidak hanya kaya, tapi juga semua jenis obat ajaib, jadi mereka memiliki metode berbeda untuk membeli orang-orang ini, dan beberapa orang mungkin bisa menolak. Hidup dengan godaan uang, tetapi tidak mampu menahan godaan, penghapusan penyakit dan bencana. Ini juga alasan mengapa saya tidak ingin melihat Anda beberapa hari ini, dan saya tidak tahu bagaimana memberitahu Anda hal ini. Hahaha. Lin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa keras ketika dia mendengar ini. Tanpa berbicara, dia mengambil anggur di atas meja dan meminumnya, lalu menuangkannya lagi, dan meminumnya lagi. Tawa itu mengikuti peningkatan jumlah alkohol di mulut. Dia menjadi semakin sombong, dan akhirnya dia mengambil botol wine di atas meja secara langsung, menuangkannya langsung ke mulutnya, dan meminumnya dengan kepala terangkat, tertawa seenaknya sambil meminumnya, tak terlukiskan. Yuan He tampak sedih ketika mendengar kata-kata itu, mengetahui hati Lin Yu yang tertekan. Itu seperti Anda dengan putus asa menyelamatkan sekelompok orang, tetapi orang-orang ini pada gilirannya memotong Anda sampai mati dengan pedang, kapak, dan garpu, dan tidak ada apapun di mata mereka. Simpati. Karena Lin Yu ingin mabuk kuat kali ini, dia tidak menggunakan metode mabuk sebelumnya. Setelah meminum 2 botol anggur tua di atas meja, Lin Yu hanya merasakan langit berputar, dan akhirnya bergegas ke ruang kaca untuk menanam salah satu ujungnya. Ketika dia sampai di tempat tidur, dia bergumam, seandainya aku tidak pernah bangun dari mabuk. Namun, selalu ada waktu untuk bangun, dan selalu ada waktu untuk menghadapi berbagai hal. Lin Yu membutuhkan waktu 3 hari untuk keluar dari suasana hati pengkhianatan ini. 3 hari ini hampir seperti tahun baginya, karena tidak ada sinar matahari, tidak ada suara, tidak ada hari di ruang interogasi tertutup, seolah-olah dunia lain yang terisolasi dari zaman tidak berubah. Lin Yu hanya bisa mengandalkan para penjaga untuk mengantarkan makanan untuk menilai pagi. Tengah malam. Yuan He telah melengkapinya dengan sebuah jam, tapi dia merasa semakin sulit untuk melihat tangan yang berdetak, dan dia begitu saja melepasnya. Setelah dia memeriksa kekurangan dan kebocoran Zigang Chunbo dan Xuanzong yang dia hubungi sampai dia mengetahuinya dengan baik, dia melamar Yuan He, berharap untuk melihat rahasia buku rahasia dari gudang rahasia No. 1 Departemen Pesawat Militer. Ini terlalu berlebihan.
Karena Yuan He dan Sui Dongwei tidak memiliki hak untuk membuat keputusan secara langsung, mereka memimpin dalam membuat permintaan dengan mereka. Tanpa diduga, pengguna yang selalu menahan pencarian tiba-tiba menjadi murah hati kali ini, dan setuju bahwa Lin Yu dapat meminjam 2 buku seminggu. Ini juga berarti bahwa gudang No. 1 telah menjadi perpustakaan pribadi Lin Yu. Ketika Yuan He membawa Lin Yu ke gudang rahasia No. 1 untuk mengambil buku itu, Lin Yu sangat bersemangat. Dia berpikir bahwa meskipun dia telah kehilangan kebebasannya di sini, setidaknya dia tidak menyia-nyiakan waktu dan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi Yuan He memandangi Lin Yu yang gembira tapi tidak senang sama sekali. Dia bahkan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah Lin Yu mengambil buku itu, dia berkata tanpa daya kepada Lin Yu, "Jiarong, kenapa kamu begitu bahagia?" "Bukan hal yang baik. Bukan hal yang baik. Kenapa?" Lin Yu agak bingung untuk beberapa saat. Dia telah memasuki gudang rahasia No. 1 dari pesawat militer yang dia impikan sesuai keinginannya. Bagaimana mungkin itu bukan hal yang baik? Kamu harusnya tahu betapa rahasianya isi dari gudang rahasia ini. Jika kamu diketahui oleh seseorang dengan motif tersembunyi, kamu akan bingung. Pada pertemuan pertukaran terakhir, kamu disetujui untuk memasuki gudang rahasia ini. Apakah sudah menjadi hadiah yang bagus, dan hanya memungkinkan Anda mengambil buku itu? Mengapa begitu murah hati kali ini? Biarkan Anda meminjamnya. Yuan He berkata dengan tenang. Kenapa? Karena aku merasa berhutang padaku, karena mengetahui bahwa aku terlalu membosankan di sini. Lin Yu berkata tidak setuju, dengan senang hati membalik-balik 2 buku yang baru saja dia pinjam, dengan kepuasan yang tak terkatakan. Karena orang-orang di atas berani membiarkanmu membaca buku-buku di dalamnya dengan begitu tidak bermoral, maka mereka telah mengarang gagasan bahwa kamu tidak akan keluar selama sisa hidupmu. Yuan He menghela nafas dan berkata, jika kamu tidak bisa keluar seumur hidup, apa gunanya mengetahui semua buku di gudang rahasia ini dengan hati? Kegembiraan Lin Yu sebelumnya ketika dia mendengar kata-kata Yuan He juga tersapu. Kata-kata Yuan He benar. Orang-orang di atas tiba-tiba begitu murah hati kali ini, dan mereka menetapkan bahwa mereka telah memutuskan untuk tinggal di sini seumur hidup. Yah, tidak peduli berapa banyak buku yang saya baca, itu tidak akan membantu, dan tidak ada kesempatan untuk menggunakannya. Tetapi, karena Anda tidak bisa keluar seumur hidup, haruskah Anda menyerah pada diri sendiri? Lin Yu berkata dengan ekspresi tegas, dan berkata kepada Yuan He, Direktur Yuan, bukankah kita berhenti memegang lampu karena kita tidak bisa menunggu fajar? Saya tidak memikirkan masa depan, saya hanya ingin mengambil setiap langkah kaki ini dengan baik. Saat dia berkata, sambil memegang buku itu, dia melangkah pergi. Selama lebih dari sebulan berikutnya, Lin Yu melihat-lihat tidak kurang dari 10 buku di gudang rahasia nomor 1, termasuk berbagai misteri dan teknik tingkat tinggi, termasuk beberapa seperti teknik pedang dan pedang. Sambil menggendongnya di punggungnya, dia berlatih, meski waktunya singkat, karena bakatnya yang luar biasa, dia mampu mempraktikkan setiap jenis misteri dengan sangat baik, dan dia akan segera bisa mencapai sesuatu. Mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk keluar, dia tidak memikirkan seberapa dalam dia bisa berlatih seni yang mendalam ini. Dia hanya ingin mempelajari sesuatu yang baru. Lagi pula, dia belum pernah mendengar banyak trik sulap dan belum pernah melihatnya. Nyatanya, hari-hari di sini cukup bagus, tanpa kebebasan, tetapi juga tanpa intrik dan pembunuhan itu. Setelah mengalami pengkhianatan terhadap keluarga pasien tersebut, dia cukup kedinginan, tetapi merasa bahwa satu-satunya hal yang dia sesali adalah miliknya sendiri. Keluarganya dan dokter pengobatan Tionghoa, pola indah yang ia bayangkan untuk membuat pengobatan Tionghoa lebih besar dan lebih kuat, juga mati total karena kematian Rong Huan, tetapi saat ini, dia masih tidak menyesalinya. Dia berpikir untuk menunggu lebih lama.
Setelah perhatian Rong Hesu dialihkan, dia melamar aplikasi dengan orang di atas, sehingga lebih banyak keluarganya akan mengunjunginya. Jika Jiang Yan dapat tinggal di sini dari waktu ke waktu selama 1 malam, itu akan bagus. Tapi kemudian Anda harus meminta Yuan He untuk melepas kamera terlebih dahulu. Ketika akhir pekan tiba, itu adalah hari ketika Lin Yu meminjam dan bertukar buku, tetapi kali ini kedua penjaga masuk dengan keranjang dengan beberapa barang serba-serbi di dalamnya. Lin Yu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ternyata itu yang dia tahan ketika dia datang ke pesawat militer, termasuk ponselnya. Ekspresi Lin Yu terkejut saat melihat ini, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa ini? Chief He, ini urusanmu, kamu bisa pergi sekarang. Kedua penjaga itu berkata dengan hormat. Kamu bisa pergi sekarang. Lin Yu membuka lebar matanya dan tidak berani mengatakan apa-apa. Mengapa? Mengapa saya bisa pergi? Kedua penjaga itu saling memandang, menggelengkan kepala, dan berkata mereka tidak tahu. Mereka sedikit terdiam di dalam, dan mereka bertanya mengapa mereka melakukan. Seperti yang diketahui semua orang, Lin Yu siap untuk berada di sini selamanya, dan tiba-tiba dilepaskan. Secara alami, dia sedikit terkejut, dan bahkan samar-samar merasa ada konspirasi di balik ini.